Young men! Haven't you caught anything? Not a thing! Throw your net out on the right side of the boat, and you will catch some. Fill these jars with water. Sir, come with me. Before my child dies. Go. Your son will live. Do you want to get well? Sir, I don't have anyone here to put me in the pool when the water is stirred up. Get up. Pick up your mat and walk. There is a boy here who has 5 loaves of barley bread and 2 fish. But they will certainly not be enough for all these people. Lazarus! Come out! We give this city to the Lord! Jericho is ours!
Selamat hari Minggu Bapak Ibu, selamat kita ketemu lagi dalam ibadah online dari NLCC Indonesia hari ini tanggal 2 Juni 2024. Hari ini kita masih melanjutkan seri khotbah dari belajar dari kuasa dan perintah Tuhan atas hal-hal yang mustahil. Dan hari ini kita sampai kepada topik yang berikut, power over time, kuasa Tuhan di atas waktu. Dan kita akan sama-sama belajar dari kisah penyembuhan di kolam Bethesda yang terambil dari Injil Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18. Saya tidak akan baca semua bagian firman Tuhan ini sekarang, tapi nanti kita akan lihat ayat demi ayat ketika firman Tuhan ini disampaikan. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa, Bapak Ibu, sebelum kita lebih jauh belajar bagian firman Tuhan ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena hari ini kami ada waktu lagi duduk diam di sekitar firman-Mu, mendengarkan suara-Mu melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Hari ini kami akan belajar lagi satu topik di bawah seri khotbah belajar dari kuasa dan perintah Tuhan atas hal-hal yang mustahil. Kami akan belajar dari kisah penyembuhan yang terjadi di kolam Bethesda di atas tema kuasa Tuhan di atas waktu atau power over time. Hamba berdoa kiranya bagian firman Tuhan yang sudah menjadi berkat menguatkan hamba lagi. Yang akan hamba share pagi hari ini kiranya juga menjadi berkat menguatkan semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti ibadah online hari ini. Apapun pergumulan mereka, apapun situasi sulit yang sedang mereka hadapi sekarang. Hamba berdoa Roh Kudus melalui kebenaran firman Tuhan ini memberikan jawaban, menguatkan mereka semua. Kami semua hari ini. Berfirmanlah Tuhan, bersabdalah karena kami sudah siap untuk mendengarkan suara-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu, waktu Dara kecil, Karissa, anak kami atau anak saya yang bungsu, yang kecil, Dara itu paling tidak tahan melihat kolam renang tanpa dia harus melompat ke dalamnya. Nah, tentu ini sangat berbahaya, ya. Karena kenapa? Karena memang Dara waktu usia itu belum bisa berenang. Jadi saya dan Ibu Sarah memang kami sangat hati-hati kalau pergi ke satu tempat di mana ada kolam renang. Karena takut apa? Takut Dara pergi ke situ dan langsung lompat ke dalamnya. Takut kalau Dara tiba-tiba menghilang dan mendapatkan kesempatan untuk melompat ke dalam kolam renang tanpa rasa takut. Dan memang itu terjadi beberapa kali. Kami pergi ke rumah teman atau ke tempat di park di mana ada kolam renang. Beberapa kali Bapak Ibu, cari Dara sudah tidak ada. Untung bisa dengan cepat melihat, ternyata apa? Dia bukan hanya sekedar berdiri di tepi kolam, tapi dia sudah melompat ke dalam kolam dan hampir tenggelam. Dan mau tidak mau, saya harus segera melompat ke dalam kolam untuk menolong, menyelamatkan dia. Kenapa Bapak Ibu, Dara selalu masuk ke dalam kolam tanpa rasa takut? Karena memang waktu itu dia belum mengerti apa artinya tenggelam. Dia belum mengerti sama sekali apa artinya kelelep dalam air dan apa artinya kalau orang tua panik melihat anaknya yang sedang tenggelam dalam air. Yang Dara tahu, yang dia tahu, hanyalah kolam renang itu tempat yang paling menarik buat dia. Paling indah lah buat dia. Nah, dalam bacaan kita hari ini, Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai 18, kita menemukan kisah tentang sebuah kolam juga yang bernama kolam Bethesda. Yesus berada di Yerusalem pada waktu itu dalam kisah ini untuk menghadiri perayaan orang Yahudi dan kebetulan melewati kolam Bethesda. Kolam itu diceritakan dialiri oleh mata air bawah tanah, dikelilingi oleh serambi yang menjadi tempat berlindung bagi semua mereka yang berkumpul di sekitar kolam itu. Dan dipercayai bahwa kadang-kadang malaikat itu akan menggoncangkan air kolam Bethesda, dan orang pertama yang masuk ke dalam air pasti akan mengalami mujizat kesembuhan. Kolam itu adalah tempat suci, dianggap sebagai tempat suci pada waktu itu, tempat berkumpulnya orang-orang yang memang membutuhkan mujizat Tuhan, membutuhkan kesembuhan. Orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Saat itu belum ada rumah sakit, belum ada obat seperti yang kita kenal sekarang. Nah, kolam Bethesda adalah tempat yang menarik. Selama berabad-abad, para ahli percaya bahwa tidak ada kolam seperti itu. Tidak ada tanda keberadaannya di Yerusalem modern. Bahkan sehingga diasumsikan bahwa gambaran kolam Bethesda dalam Injil Yohanes pasal 5 ditulis oleh seseorang yang sebenarnya tidak mengenal kota tersebut. Tapi Bapak Ibu, kemudian pada sekitar abad ke-19, seorang arkeolog bernama Schick menemukan sebuah kolam yang diklaimnya sebagai kolam yang dijelaskan dalam Injil Yohanes pasal 5 ini. Penggalian lebih lanjut pada tahun 1964 mengungkap ciri-ciri lain yang menegaskan bahwa kolam Bethesda memang telah ditemukan. Maksudnya kolam Bethesda ya seperti yang ditulis dalam Injil Yohanes pasal 5. Sejarawan memberitahu kita bahwa kolam itu dianggap oleh sebagian orang sebagai Asklepion, dengan kata lain tempat di mana penyembuhan seharusnya dilakukan dengan kekuatan Asklepius, yaitu dewa penyembuhan Yunani pada waktu itu. Nah, Bapak Ibu, dapatkah kita membayangkan semua orang yang menanti kesembuhan
Mereka mencoba terjun ke kolam itu dan menjadi orang pertama yang mengalami kesembuhan, mengalami mujizat. Dan ternyata mereka yang masuk itu ternyata bukan orang yang benar-benar paling membutuhkan kesembuhan, Bapak Ibu. Masuk akal, karena mereka yang sakit parah tentunya sulit untuk menang dalam kompetisi itu, untuk bisa masuk dalam kolam Bethesda sebagai orang pertama. Bapak Ibu, ini lumrah. Dalam dunia sekarang pun banyak terjadi. Orang yang tidak harusnya mendapatkan uang, mereka yang dapat uang. Orang yang miskin justru tidak mendapatkannya. Orang yang justru sudah punya uang, yang sudah kaya, mereka yang mendapatkannya. Sehingga ya ini situasi yang lumrah dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, Bapak Ibu, dalam kasus kolam Bethesda ini, mau nggak mau yang lain harus menunggu, lain waktu, dan mungkin menjadi kecewa. Karena mereka selalu terlambat. Mereka tidak bisa menjadi orang pertama yang masuk dalam kolam itu. Mereka semua yang menanti di situ, boleh dikatakan bukanlah orang-orang yang santai duduk mau berenang, mau menikmati kolam Bethesda. Seperti kita pada masa sekarang menikmati kolam renang. Tidak. Mereka ini terdiri dari orang-orang yang sakit. Orang-orang yang memang yang menderita, yang membutuhkan pertolongan, yang membutuhkan kesembuhan. Tiap-tiap hari mereka hadir, mereka datang di kolam Bethesda untuk mengharapkan mujizat terjadi bagi mereka, bagi diri mereka. Dan hari ini, dalam Injil Yohanes pasal 5, kita bertemu dengan salah satu dari mereka, dari sekian banyak orang yang ada di sekitar kolam Bethesda, yang telah menanti mujizat kesembuhan. Dan orang yang disebut dalam Injil Yohanes pasal 5 ini telah menanti kesembuhan atau menanti mujizat dari Tuhan selama 38 tahun. Bapak Ibu, 38 tahun dia mencoba masuk ke dalam air kolam, tapi selalu gagal. Sekali lagi, selalu kalah kompetisi dengan orang-orang yang lain. Tapi hari ini akan menjadi hari yang berbeda baginya. Kita akan sama-sama lihat. Ada dua masalah yang terjadi dalam teks hari ini. Yang keduanya bicara soal waktu dan bicara soal Tuhan yang kita sembah. Adalah Tuhan yang kuasanya melampaui waktu. Tidak dapat dibatasi oleh waktu. Masalah yang pertama, Bapak Ibu, kita akan lihat sama-sama tentang sebuah penantian panjang untuk mengalami mujizat kesembuhan. Penantian panjang untuk mengalami mujizat kesembuhan. Kita lihat ayat 5 sampai ayat ke-9. Injil Yohanes tadi pasal 5. Diceritakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawab orang sakit itu kepadanya, "Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku." Kata Yesus kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Ayat 9, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, ada dua kondisi yang terjadi di sini. Dalam penantian panjang untuk mengalami mujizat kesembuhan. Yang pertama, waktu sakit yang sangat panjang tadi, 38 tahun. Laki-laki ini telah menderita sakit selama 38 tahun dan tentu ini waktu yang sangat panjang untuk menantikan sebuah kesembuhan, sebuah mujizat Tuhan. Waktu kami pulang dari Indonesia, Bapak Ibu, bulan April lalu, Ibu Sarah sakit selama 2 minggu lebih, boleh saya katakan. Dan bagi Sarah, menanti kondisi tubuh untuk normal kembali selama 2 minggu merupakan waktu yang sangat-sangat panjang. Dia katakan, aduh, lebih baik mati saja, ini sudah nggak tahan sakitnya. 2 minggu, Bapak Ibu. Saya pernah satu waktu menunggu kacamata saya dengan ukuran yang benar selama 2 bulan karena ternyata ukuran kacamata saya sudah tidak cocok lagi dengan kacamata yang saya pakai, Bapak Ibu. Waktu saya pergi ke dokter atau tempat kacamata saya, mereka janji 2 minggu lensa itu akan selesai. Tapi ternyata saya harus menunggu 2 bulan lebih. Bapak Ibu, rasanya kesel, marah, frustrasi karena harus melihat dengan satu mata yang rabun. Bapak Ibu, selama 2 bulan saja, 2 bulan lebih, bayangkan. Orang ini menderita sakit selama 38 tahun. Lumpuh, tidak bisa berjalan. Bapak Ibu, tidak ada bandingannya dengan 2 minggu tadi dan 2 bulan saya menunggu lensa kacamata saya yang baru. Hidup dari laki-laki ini bergantung kepada orang lain yang harus menggendong dia dari rumahnya ke kolam Bethesda. Tiap-tiap hari pergi dan pulang. Tiap hari dia mengharapkan bisa jadi yang pertama untuk masuk ke dalam kolam saat air bergoncang. Tapi itu tidak pernah terjadi. Karena selalu saja ada orang lain yang mendahulunya. Bapak Ibu, 38 tahun seperti itu, datang, pergi, pulang, tunggu untuk jadi orang pertama masuk dalam kolam. Tidak pernah terjadi. Nah, ketika bertemu Tuhan Yesus dengan sengaja bertanya kepada laki-laki tadi, "Maukah engkau sembuh?"
Dalam kemahatauannya, saya yakin, atau kita semua yakin, tentu Yesus tahu pergumulan orang ini selama 38 tahun. Sudah menunggu selama 38 tahun. Masa ia tidak mau sembuh? Kalau Tuhan Yesus tahu pergumulannya, pertanyaan kita semuanya tentunya, mengapa Tuhan Yesus bertanya kepadanya? Bapak Ibu, saya yakin dalam hal ini Tuhan Yesus ingin mendapatkan jawaban yang jujur dari orang lumpuh ini. Dan memang akhirnya dia mencurahkan isi hati dan pergumulannya kepada Tuhan Yesus tanpa menyadari siapa Yesus. Lalu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Keajaiban terjadi. Yesus yang baru bertemu dengannya beberapa detik sebelumnya kini berkata kepadanya, "Bangunlah, angkatlah tilammu, dan berjalanlah." Ayat 9. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Bapak Ibu, ada kondisi yang kedua. Kondisi yang pertama saya katakan tadi, waktu sakit yang sangat panjang. Tapi ada kondisi yang kedua, yaitu waktu penyembuhan itu terjadinya seketika itu juga. Saat Yesus berkata, orang itu mengalami kesembuhan. Ini adalah penyembuhan yang terjadi seketika itu juga. Yesus tidak memerlukan kolam Bethesda, ia tidak memerlukan malaikat untuk menggoncangkan air kolam Bethesda. Yang Yesus lakukan hanya berbicara, mengucapkan firman. Dengan keajaiban tersebut, laki-laki tadi bahkan tidak perlu lagi belajar berjalan. Dia tidak perlu 3 bulan waktu bersama physical therapist dan occasional therapist mungkin. Tidak hanya kakinya yang kembali berfungsi sebagaimana mestinya, tetapi pikirannya pun mampu mengendalikan tubuhnya sehingga ia bisa berjalan secara seimbang, Bapak Ibu. Tidak perlu ada waktu untuk belajar. Langsung berjalan secara seimbang, secara sempurna. Dan ini dikatakan sebagai mujizat Yesus yang ketiga dalam Injil Yohanes. Kita telah mengalami perubahan air menjadi anggur. Kita sudah sama-sama lihat kesembuhan anak seorang pejabat. Dan sekarang kesembuhan orang cacat di kolam yang telah lumpuh selama 38 tahun. Bapak Ibu, sebelum kita belajar lebih jauh apa pelajaran dari mujizat di kolam Bethesda ini, ada sesuatu yang sangat penting dan menarik di sini yang ingin saya share, khususnya tentang iman dari laki-laki yang sakit 38 tahun ini. Dari kisah ini, Bapak Ibu, kita menemukan suatu kebenaran. Rupanya iman bukanlah sesuatu yang dicapai manusia sebagai prasyarat untuk mengalami mujizat Tuhan. Mengalami kesembuhan Tuhan, bahkan keselamatan setelah kesembuhan atau mujizat itu terjadi. Kesembuhan dari orang yang tadinya cacat ini tidak dapat dianggap berasal dari imannya, karena bahkan setelah dia disembuhkan, Bapak Ibu lihat ceritanya. Setelah ia disembuhkan, ia tidak mengenal siapa yang telah menyembuhkannya. Itu berarti dia tidak mengenal Yesus. Dia tidak tahu siapa Yesus. Bapak Ibu perhatikan, kesembuhan dari orang yang tadinya cacat ini tidak dapat dianggap berasal dari imannya. Berbeda dengan apa yang terjadi kepada kepala pegawai istana yang anaknya sakit dan hampir mati. Kepala pegawai istana itu dengan sengaja mencari dan bertemu dengan Tuhan Yesus. Dia sengaja mengemis minta Tuhan Yesus datang ke rumahnya yang berjarak sekitar 25 miles. Kenapa? Karena dia mengenal siapa Yesus. Dia dengar tentang Yesus dari apa kata orang dan percaya kepada kuasa Yesus. Tapi tidak demikian dengan laki-laki yang sakit 38 tahun ini di tepi kolam Bethesda ini. Dia tidak tahu siapa Yesus. Dia tidak tahu siapa yang datang kepadanya. Kita bisa baca dari teks Injil Yohanes pasal 5 ayat 13. Bapak Ibu bisa lihat. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah orang-orang banyak di tempat itu. Ayat 14. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah, lalu berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Nah, Bapak Ibu, tentu saja pada saat penyembuhan orang ini tidak terjadi karena imannya kepada Yesus. Benar kan? Karena dia tidak mengenal Yesus. Tapi memang kemudian Yesus mencari dia dalam bait suci dan meminta dia untuk tidak berbuat dosa lagi, supaya tidak terjadi yang lebih buruk. Nah, sehingga hal ini menyiratkan bahwa sakit 38 tahun yang dialami oleh laki-laki tersebut memang karena dosanya. Tidak semua sakit terjadi karena dosa, kita tahu itu. Jadi, Yesus menyembuhkan orang ini karena keinginan Yesus sendiri. Bukan karena orang tersebut pertama kali beriman dan percaya kepada Yesus. Tapi dalam hal ini, dalam konteks ini, belas kasihan Yesus membawa orang ini kepada kesembuhan fisik. Dan yang kemudian membawa dia kepada keselamatan jiwanya. Dia mendapatkan keselamatan kekal. Sama dengan yang terjadi dalam kasus kesembuhan anak pegawai istana. Dia mengalami mujizat lebih dahulu, barulah dia dan seisi keluarganya percaya kepada Yesus. Bapak Ibu lihat, banyak kali dalam sejarah dunia ini kita menemukan orang-orang yang mengalami kasih karunia, diselamatkan jiwanya setelah mereka mengalami mujizat dari Tuhan.
Sebelumnya mereka tidak kenal Tuhan Yesus. Ada seorang teman kuliah saya dan Ibu Sarah waktu di I3. Setelah lulus dari I3, dia dipakai Tuhan secara luar biasa di Indonesia karena memang punya latar belakang pertobatan yang sangat-sangat spektakuler. Dia sudah meninggal, sudah dipanggil Tuhan. Dia bukan Kristen sejak lahir. Waktu dia bersaksi masuk di I3, dia cerita dia punya banyak jimat, termasuk kekuatan-kekuatan gaib yang dia miliki. Sebelum dia jadi Kristen, punya ilmu kebal, tidak pernah ada senjata tajam apapun yang bisa mempan kepada dia di tubuhnya, Bapak Ibu. Dia penasaran waktu mendengar tentang kekristenan, dia penasaran waktu dia dengar tentang cerita tentang Yesus, dan dia ceritakan satu waktu dia menantang Tuhan Yesus. Dia katakan apa? Hei, kalau engkau benar-benar Tuhan, Yesus, kalau engkau benar-benar Tuhan, nih, saya potong tangan saya keluar darah. Kenapa dia tantang begitu? Karena dia punya ilmu kebal, dan selalu kalau ada fight atau berkelahi atau orang mau mencoba membunuh dia, tidak pernah mempan. Tapi waktu itu dia menantang Yesus, dia katakan, Yesus, kalau engkau benar-benar Tuhan, nih, saya ada pisau, saya potong tangan saya, keluar darah. Bapak Ibu, apa yang terjadi? Dia ceritakan, dia potong tangannya, darah keluar, Bapak Ibu. Darah muncrat dari dalam tubuhnya. Dia mengalami mujizat Tuhan. Tapi dia belum punya iman kepada Tuhan Yesus, dia hanya mau menantang Yesus dan ingin tahu apakah Yesus itu benar-benar Tuhan. Setelah teman kami ini mengalami mujizat Tuhan, barulah dia putuskan menjadi orang percaya. Menjadi Kristen, dan bahkan memutuskan untuk menjadi seorang hamba Tuhan. Bapak Ibu, itu contoh. Oke? Yang pertama, penantian panjang, Bapak Ibu ya. Penantian panjang untuk mengalami sebuah kesembuhan. Atau mengalami sebuah mujizat kesembuhan. Sekarang kita lihat yang kedua, Bapak Ibu. Waktu penyembuhan itu. Apakah itu waktu yang salah? Kenapa saya katakan atau bertanya apakah itu waktu yang salah? Waktu yang sangat panjang untuk mengalami sakit lumpuh selama 38 tahun, Bapak Ibu, menanti mujizat kesembuhan, dan dalam waktu seketika hanya dari sebuah kalimat, kata-kata firman yang dikeluarkan oleh Tuhan Yesus, laki-laki ini mengalami kesembuhan. Karena hal yang ajaib dan spektakuler inilah yang membuat kisah ini layak akhirnya dimasukkan ke dalam kitab suci. Tapi Bapak Ibu, ini hanyalah awal dari cerita dari kisah ini. Kisah ini berlanjut dengan beberapa peristiwa yang sangat instruktif. Kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 9 kembali dikatakan, dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Bapak Ibu, muncul satu masalah, dan ini merupakan masalah besar. Karena penyembuhan itu terjadi pada waktu yang salah menurut orang Yahudi. Itulah hari Sabat. Hari perhentian di mana tidak boleh melakukan aktivitas apapun. Baik penyembuhan maupun dalam hal mengangkat tilam. Lihat ayat 10. Katakan apa? Hari ini hari Sabat dan tidak boleh engkau memikul tilammu. Lihatlah betapa para pemimpin Yahudi ini benar-benar tidak memiliki rasa simpati dan belas kasihan terhadap laki-laki yang telah menderita selama 38 tahun. Mereka harusnya memuji Tuhan karena orang ini telah disembuhkan. Benar nggak Bapak Ibu? Tapi sebaliknya mereka mengkritik dia karena dia mengangkat tikar atau mengangkat tilam di hari Sabat. Maka jawab orang cacat itu kepada mereka. Lihat ayat 11. Orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Bapak Ibu, saya lihat di sini kekhawatiran para pemimpin Yahudi terfokus pada perintah Yesus. Ambillah tilammu, angkatlah tilammu. Membawa tilam pada hari Sabat dilarang dalam hukum para nabi memang. Tindakan ini yang dilakukan pada hari Sabat yang memicu kontroversi pada waktu itu dalam teks ini. Bisa saja menghindari pelanggaran tersebut dengan menunggu hingga hari Sabat selesai, yaitu dengan menunggu hingga matahari terbenam atau sama sekali tidak meminta orang tersebut untuk membawa tilam. Tapi Bapak Ibu, tampaknya Yesus memang sengaja mencoba untuk melihat hati motivasi orang-orang Farisi pada waktu itu. Dan memang ternyata kita melihat bahwa orang-orang Farisi waktu itu memang sama sekali tidak peduli terhadap kesembuhan orang tersebut. Yang mereka fokus adalah kegiatan aktivitas mengangkat tilam di hari Sabat. Satu-satunya kekhawatiran mereka adalah bahwa Yesus telah melanggar peraturan hari Sabat mereka. Karena memang mereka ingin menjatuhkan Yesus. Hukum sebenarnya melarang siapapun untuk memikul beban apapun pada hari Sabat. Memang saya katakan tadi, Yeremia 17 ayat 21, Bapak Ibu bisa baca di situ. Nehemia pasal 13 ayat 15. Tapi Bapak Ibu, yang tidak diketahui oleh para pemimpin agama Yahudi adalah apa? Tuhan Yesus adalah Tuhan atas hari Sabat. Dan belas kasihan Yesus melebihi
hari Sabat atau melebihi hukum Sabat itu sendiri. Bapak Ibu, apa yang kita pelajari dari kuasa dan mujizat Tuhan yang melampaui waktu hari ini melalui teks ini? Yang pertama, Tuhan Yesus adalah Tuhan atas waktu, kuasanya melampaui waktu. Dalam bagian lain Markus 2 ayat 27-28, Tuhan Yesus menegur orang Farisi yang terus mempermasalahkan bagaimana Tuhan Yesus selalu menyembuhkan orang di hari Sabat. Yesus katakan apa kepada mereka? Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Bapak Ibu, saya yakin bahwa umat Kristen modern pun yang makin sibuk ini perlu meningkatkan ketaatan mereka terhadap hukum hari Sabat. Atau dengan kata lain, perlu benar-benar diingatkan terus untuk menghormati hari Sabat. Termasuk saya sendiri. Namun kisah kita hari ini memberikan keseimbangan, atau boleh saya katakan perspektif yang seimbang dalam pemahaman tentang hari Sabat. Dalam 3 Injil lainnya, Yesus menggunakan ungkapan yang sangat indah. Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Sabat adalah hari besar untuk beribadah dan beristirahat bagi manusia, betul. Tapi perbuatan baik, belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan, masih bisa dilakukan pada hari itu. Jangan biarkan hari istirahat kita, hukum Sabat, menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang lebih penting. Menghalangi kita untuk melakukan hal-hal untuk menolong orang lain yang membutuhkan. Jika seekor binatang jatuh ke dalam lubang pada hari Sabat, Bapak Ibu selamatkan binatang itu. Jika Bapak Ibu memiliki pekerjaan yang, garis bawahi kata saya, mengharuskan Bapak Ibu bekerja di hari Minggu, jangan merasa bersalah karena harus bekerja. Kalau memang itu harus, sekali lagi garis bawahi mengharuskan, harus demi memelihara keluarga dan anak-anak yang pasti Tuhan akan mengerti mengapa Bapak Ibu dan saya harus bekerja. Apa motivasi kita? Tuhan tahu hati kita ketika kita bekerja di hari Sabat. Apakah dalam rangka meremehkan Tuhan dan menomorduakan Tuhan demi uang? Apakah itu karena ketakutan akan kekurangan, kekhawatiran akan uang? Bekerja dalam rangka menumpuk kekayaan demi ego pribadi? Ataukah memang karena sebuah kebutuhan yang murni, karena tidak punya jalan keluar lain? Dan tentunya hal ini juga berlaku pada jenis pekerjaan lain, misalnya. Dari sudut pandang cerita kita tentunya, dari sudut pandang yang saya sampaikan tadi, kita tentunya harus mengizinkan misalnya ada teman, sahabat kita, orang percaya, jemaat saya, seorang dokter yang harus bertugas di ruang gawat darurat dan dia ditugaskan pada hari Sabat. Pasti harus diizinkan karena harus menolong orang lain. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi, Bapak Ibu jangan membawa beban pada hari itu. Jika penghindaran itu mungkin dilakukan, namun jangan jadikan hari Sabat itu sendiri sebagai suatu beban juga. Contoh, saya dan Ibu Sarah banyak bertemu bahkan melayani banyak orang di sini yang bergumul karena mereka tidak bisa dapat off di hari Minggu. Banyak. Tapi harus diakui ada juga banyak orang yang kami temui yang bergumul untuk mengatakan tidak ketika dapat tawaran kerja di hari Minggu, walaupun Tuhan sudah mencukupkan tiap-tiap kebutuhannya dan dia sebenarnya punya kesempatan yang kuat untuk katakan tidak. Tapi karena keinginan yang lain, keinginan untuk hidup lebih dari apa yang sudah Tuhan berikan, motivasi hati di sini sangat menentukan. Dan ingat, Tuhan tahu hati kita, Tuhan tahu motivasi kita ketika kita melakukan sesuatu atau bekerja di hari Sabat. Hal yang kedua, Bapak Ibu, yang bisa kita pelajari, doa. Tentang doa, doa terkabul sesuai waktu Tuhan, bukan waktu kita. Ingat, kita tidak tahu apakah orang cacat itu berdoa atau tidak. Mungkin karena kemungkinan besar dia adalah seorang Yahudi, dia akan berdoa kepada Allah Yahweh. Tapi ingat, tidak semua orang Yahudi juga berdoa. Perjanjian Lama penuh dengan cerita tentang bagaimana bangsa ini menjauh dari Tuhan. Sekalipun orang tersebut tidak berdoa, ia pasti mengharapkan dan menanti kesembuhan. Sehingga Bapak Ibu bicara soal doa, kita harus terus berdoa. Kita harus terus berseru, berteriak kepada Tuhan kalau memang kita membutuhkan mujizat, membutuhkan kesembuhan, membutuhkan pertolongan Tuhan. Tuhan menginginkan kita semua sebagai orang Kristen. Dan dia ingin Bapak Ibu dan saya berdoa kepadanya dan mempercayai dia. Meski butuh 38 tahun agar doanya terkabul. Tapi laki-laki tadi terus datang ke kolam Bethesda. Terus mengharapkan kesembuhan. Berapa tahun Bapak Ibu telah menggumuli pergumulan Bapak Ibu hari ini. Teruslah berdoa. Teruslah datang kepada Tuhan. Tuhan kita adalah Tuhan yang berkuasa dan dia dapat menjawab doa kita. Karena dia berkuasa atas segala sesuatu
termasuk atas waktu. Kuasa Tuhan melebihi waktu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya tidak tahu berapa lama beban yang sedang Bapak Ibu tanggung dalam hidup ini. Sekarang, mungkin beban itu telah terjadi selama 40 tahun, 50 tahun, atau mungkin 5 tahun, tapi terasa telah sangat panjang dan sangat membebani. Seperti sampaikan tadi, Bu Sarah, 2 minggu, tapi waktu sudah 2 minggu lebih itu dia datang kepada saya, bisa nggak berdoa buat saya? Minta dong, kamu doa tumpang tangan buat saya supaya mujizat Tuhan terjadi. Saya tidak tahan lagi, sudah 2 minggu seperti ini. Bapak Ibu, tidak penting berapa lama. Tapi apakah Bapak Ibu sudah benar-benar merasa menderita dan Bapak Ibu rasa ini satu beban yang sangat berat? Ingat, kuasa mujizat Tuhan kita melampaui waktu. Tidak ada beban berat selama apapun yang tidak dapat diselesaikan dengan kuasa mujizatnya. Tugas kita hanya satu. Ketika pergumulan itu datang, tetaplah berdoa dan berharap. Bapak Ibu, saya bertemu dengan sepasang suami istri yang tidak punya anak selama 20 tahun. Mereka berdoa, bahkan berusaha melakukan apa saja, sampai ke titik mereka menyerah. Dan mereka tidak mau berharap lagi. Tapi justru, di saat itulah Tuhan membuka kandungan istrinya dan mereka mendapatkan anak yang menjadi anak mereka satu-satunya. Saya juga pernah bertemu dengan seorang ibu yang mendoakan keselamatan anaknya selama 40 tahun. Berdoa terus supaya anaknya bertemu dengan Tuhan Yesus, bertobat. 40 tahun, Bapak Ibu. Anaknya terlibat dengan geng klub dan menjadi pembunuh berdarah dingin. Sampai satu waktu Tuhan menyelamatkan anaknya dengan cara yang tidak diduga. Setelah 40 tahun. Kenapa? Karena ada seorang ibu yang terus berdoa, berharap kepada Tuhan. Tidak penting waktu, tapi Tuhan akhirnya menyembuhkan atau menjawab doa ibu dengan caranya. Ada waktu yang panjang yang mampu mengalahkan Tuhan Yesus? Ada waktu yang panjang yang bisa mengalahkan kuasa Tuhan? Tidak ada, Bapak Ibu. Tetaplah berharap, berdoa, menanti, dan percaya akan kuasanya. Bapak Ibu, ada 2 kesaksian sebagai penutup dari khotbah saya hari ini. Setelah serangan teror 13 November tahun 2015 di Paris yang menyebabkan paling sedikit 129 orang tewas dan ratusan lainnya luka-luka. Media sosial kemudian membuat satu hashtag dengan judul Pray for Paris. Ada beberapa orang yang menganggap ini satu hashtag yang membangun, menghibur, bahkan bisa menyatukan semua orang untuk bersatu hati berdoa untuk Paris. Tapi rupanya tidak untuk seorang kartunis yang bernama Joan Sfar. Seorang kartunis untuk satu publikasi di Prancis yang bernama Charlie Hebdo, yang pernah menjadi korban serangan teror orang radikal pada bulan Januari 2015. Sebagai pembalasan atas kartun humoris yang dia buat tentang seorang nabi dari agama lain. Joan katakan begini, teman-teman dari seluruh dunia, terima kasih untuk hashtagnya Pray for Paris. Tapi kita tidak membutuhkan lebih banyak agama di sini. Keyakinan kami lebih tertuju kepada musik, kissing, kehidupan, minuman, dan kegembiraan. Itu saja. Kami lebih menginginkan hashtag yang berjudul Paris is about life, not pray for Paris. Bapak Ibu, di era pasca modern dan pasca Kristen ini, bahkan doa kita ditolak karena dianggap tidak membantu dan tidak diinginkan. Tidak ada artinya. Daripada mencari perdamaian melalui doa, katanya, dia percaya bahwa agama itu sendiri adalah penyebab konflik dan perselisihan. Bahwa jika saja kita bisa membebaskan dunia agama, kita pada akhirnya akan menemukan apa yang dicari oleh kami di sini. Kehidupan, minuman, kegembiraan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu, justru mungkin Joan Farr perlu banyak didoakan. Orang-orang seperti Joan Farr yang menganggap doa itu tidak penting, tidak perlu, tidak ada artinya. Mungkin mereka paling perlu kita doakan. Saya nggak tahu Bapak Ibu pernah menemukan orang-orang seperti ini. Ada kesaksian lain. Seorang laki-laki bernama Tom. Seorang anak Tuhan. Telah menderita selama lebih dari setahun karena ada nyeri saraf yang tidak biasa dan sangat menyakitkan di sekeliling bagian tengah tubuhnya, di bagian pinggang, Bapak Ibu. Bahkan dia ceritakan, Tom cerita kalau dia pakai baju itu, kalau sentuh kulitnya, sakitnya sangat-sangat luar biasa seperti dibakar. Beberapa spesialis medis yang dia temui yakin bahwa itu disebabkan karena dia punya 4 benjolan di punggungnya. Tapi Bapak Ibu, sementara yang lain katakan itu tidak ada hubungannya sama sekali. Sehingga setelah 1 tahun Tom ini berdoa untuk mendapatkan kesembuhan, bahkan sudah mengeluarkan biaya pengobatan ribuan US dollar. Dia tidak mengalami kesembuhan. Sakitnya tetap ada. Kemudian dia ceritakan, satu waktu dia sedang berlibur bersama keluarganya. Di waktu liburan itu tiba-tiba Tom terkena penyakit herpes zoster namanya, semacam single di wajahnya
yang tentunya semakin menambah ketidaknyamanan dalam hidupnya. Sudah sakit saraf di sekitar pinggang yang sangat menyakitkan. Sekarang di muka lagi kena single. Sakit yang sangat kronis. Dan Tom terus berdoa. Dan Tom cerita, saya percaya bahwa Tuhan akan mengendalikan semuanya. Tapi Tom juga pada saat yang bertanya kepada Tuhan, Tuhan, kenapa? Bagaimana mungkin Engkau membiarkan hal ini terjadi buat saya? Saya sudah setahun lebih mengalami sakit di pinggang saya. Sekarang kena lagi sakit di muka. Bertubi-tubi. Sekarang saya sedang senang waktu libur bersama dengan keluarga. Kenapa harus terjangkit penyakit single? Bapak Ibu, yang menarik Tom cerita dia mengunjungi dokternya sekali lagi untuk singlenya yang ada di muka. Dan dokternya memberi obat untuk herpes atau single yang ada di mukanya. Apa yang terjadi? Rupanya obat yang diberikan dokter untuk minum untuk mengobati koreng atau single di mukanya itu Bapak Ibu. Ternyata obat itu membuat rasa sakit di pinggangnya justru mengalami makin lama makin menurun. Akhirnya sembuh. Ternyata obat itu yang dipakai untuk mengobati herpes zosternya tanpa diduga mengatasi masalah sarafnya juga. Siapa di atas semuanya? Tentunya Tuhan Bapak Ibu. Tuhan bekerja untuk Tom dengan cara yang tidak terduga. Tuhan sedang menyembuhkannya, tapi dengan cara Tuhan yang tidak pernah dibayangkan oleh Tom. Itulah Tuhan kita. Jalannya dan caranya menjawab doa-doa kita seringkali memang misterius. Terkadang juga Tuhan memilih untuk menguatkan iman kita justru dengan melipat gandakan penderitaan kita. Benar nggak Bapak Ibu? Kalau tidak, mungkin kita merasa sombong, kita merasa kita tidak perlu Tuhan. Oleh karena itu tugas kita hanya satu. Apapun penderitaan pergumulan Bapak Ibu, teruslah berdoa, berseru. Yang pasti, kuasanya melebihi atau di atas waktu kita. Waktu kita bukan waktu dia. Terkadang butuh waktu yang panjang, tapi dia tepat, selalu tepat waktunya Bapak Ibu. Dia tidak pernah terlambat. Teruslah berdoa dan mengandalkan kuasanya yang melampaui atas waktu. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu ini. Belajar lagi dari kisah penyembuhan di kolam Bethesda yang mungkin sudah sering kali kami baca. Tapi hamba bersyukur karena melalui kisah ini, hamba diberkati oleh Engkau. Hamba mendapatkan kekuatan baru lagi. Hamba belajar tentang kuasa-Mu yang jauh melebihi waktu. Jauh melebihi dari semua kekuatan kami, keterbatasan kami secara manusia. Oleh karena itu Tuhan, terima kasih untuk firman Tuhan. Hamba berdoa untuk semua Bapak Ibu yang sedang mengikuti, yang telah mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Apapun masalah yang mereka hadapi, sakit, penyakit, pergumulan keluarga, rumah tangga, suami, istri, anak-anak, pergumulan keuangan. Apapun itu, tantangan-tantangan dalam pelayanan yang sudah mereka doakan bertahun-tahun. Hamba berdoa kiranya kisah ini, power over time, kisah penyembuhan laki-laki 38 tahun ini di kolam Bethesda, menjadi berkat dan menguatkan mereka. Bahkan hamba berdoa kiranya Tuhan juga bisa menjawab doa mereka sehingga mereka bisa melihat, menyaksikan mujizat Tuhan terjadi dalam hidup mereka. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu, doa saya kita semua diberkati lagi oleh seluruh rangkaian ibadah hari ini, bahkan secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Sebagaimana saya telah diberkati, dikuatkan melalui kisah penyembuhan di kolam Bethesda ini. Saya berdoa Bapak Ibu juga dikuatkan, dan doa saya Bapak Ibu juga mengalami mujizat Tuhan hari ini. Jemaat yang kekasih, tundukkanlah kepalamu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang yang tidak berkesudahan dari Allah Bapa, serta penyertaan dari Roh-Nya yang kudus kiranya menyertai engkau sekalian mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Amin.